Berbeda. Kalau pandangan dari Ganjar Mahfud itu seperti apa soal IKN ini? Apakah sama dengan Prabowo Gibran 100% akan dilanjutkan, tidak ada ujian apapun, atau mendekati seperti pandangan Amin? Harus beda dong. Oh, harus beda. Bedanya harus beda dong. Bedanya seperti apa? Harus beda dengan sini, harus beda dengan sana juga. Iya, bedanya seperti apa? Tadi udah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ganjar bahwasanya pembangunan IKN itu adalah simbol. Simbol dalam upaya kita melakukan Indonesia sentris, bukan lagi meninggalkan Jawa sentris. Yang artinya kita harus sudah mulai membangun di luar Jawa. Ya, itu sebagai simbol. Nah, dan artinya tim Ganjar itu menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi tentunya tidak tanpa evaluasi. Kita sependapat harus ada evaluasi. Karena kita tahu ya di dalam setiap program pasti ada kelemahannya. Tapi tadi kalau Pak sudah, Tom tadi juga menyampaikan dan Pak saya Peter, selalu juga menyampaikan kritik saya terhadap pembangunan. Kalau sudah lanjut, IKN. lalu ngapain dievaluasi lagi? Karena sikap awalnya kan sudah akan melanjutkan IKN. Untuk apa lagi dievaluasi? Nah, ya, nggak apa-apa. Evaluasi itu kan menang, ya, Mas Pak Peter Ganjar. dulu, Pak Peter dulu, Mas Raja. Kalau Prabowo menang, Mas Ganjar kan bisa bantu. Jangan koalisi dulu. Banyak hal, ya, dalam banyak hal. Ya. Selama ini kan pembangunan itu yang sudah dicanangkan, pembangunannya bisa dilanjutkan. Tetapi bagaimana kita membangunnya itu kita kita evaluasi. Ya. Termasuk juga disampaikan oleh Pak Tom Lembong tadi, ya dalam komunikasinya. Sekarang ini kan komunikasinya memang minim sekali, itu juga menjadi sorotan kita. Ya. Dan kemudian terkait bagaimana kita membangunnya, ya perlu juga disampaikan bahwasanya pembangunan yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong tadi yang 400-an triliun tadi, itu kan tidak digelontorkan dalam satu waktu. Itu dilakukan secara bertahap. Sampai 2045. Dan itu selalu disampaikan oleh pemerintah bahwasanya pembangunannya secara bertahap. Dan juga perlu juga disampaikan seperti yang saya tambahkan kepada Mas Derajat tadi, bahwasanya pembangunan IKN tidak berarti pemerintah tidak melakukan pembangunan di kota-kota lain. Tetap dibangun juga dibangun kan. Kota-kota yang lain. Ya, jadi semuanya ini harus dikomunikasikan secara baik. Terima kasih. Bima, saya mau bertanya satu dulu. Kalau memang alasan pembangunan IKN untuk memeratakan pembangunan, yang tadinya kan memang di Pulau Jawa yang paling pesat, dibangun di Sulawesi, di Kalimantan Timur, itu apakah otomatis akan memang membawa bandul pembangunan itu lebih ke arah timur, jadi lebih merata? Hitung-hitungannya bagaimana? Hitung-hitungannya pasirnya dari mana? Pasir. Konstruksinya, besi bajanya dari mana? Dari Jawa. Tenaga kerjanya? Dari luar negeri. Saya tidak sebut negaranya. Kita harus bedakan mana kritik yang sifatnya fundamental, bahwa memang pembangunan antara Jawa versus luar Jawa belum tentu jawabannya adalah IKN. Dengan yang proses yang ada sekarang ya. Kemudian kita juga harus pisahkan mana yang kritik sifatnya lebih ke arah sifat yang sifatnya undang-undang, prosedural. Karena kalau di situ saja sudah banyak masalah tuh. Mulai dari misalnya partisipasi publiknya. Undang-undang IKN ya? Undang-undang IKN. Kemudian ada pasal di Undang-undang IKN yang direvisi itu bahwa Undang-undang IKN bisa menganulir pasal-pasal atau undang-undang lainnya. Gitu ya. Kemudian juga di dalam undang-undang memang tidak dijelaskan juga di dalam IKN tahun berapa IKN harus selesai. Bukannya 2045 targetnya kan itu kan 466 triliun itu? Tapi kan di dalam undang-undang tidak ada eksplisit tahun berapa. Jadi kita mau bangun IKN 200 tahun ke depan juga nggak ada masalah. 2045 ya sering disebut-sebut. Ya itu kan rencana yang sekarang. Tapi kalau kita balik lagi ke masalah hukum, konstitusi, di situ ada ruang untuk kita bilang yang namanya IKN, tapi bisa jadi ditunda 200 tahun lagi. Itu bisa di situ, ada celah di situ. Kalau sama-sama kita taat hukum. Nah, tetapi ini kalau ketemu antara masalah fundamental yang IKN belum tentu bisa menjawab kebutuhan ekonomi dan ketimpangan. Sementara di undang-undangnya juga ada beberapa celah ini yang bisa kemudian menjadi karet gitu ya. Ini kalau bertemu, ini saya khawatir. Presiden siapapun yang terpilih ke depan itu justru akan mengambil jalan pintas Perpu. Untuk? Contohnya, dia tidak bisa menjawab masalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena masyarakat mungkin punya kebutuhan yang lain. Ada makan siang gratisnya Pak Prabowo misalnya, gitu ya.
itu butuh anggaran 400 triliun. Nanti kan akan hitung-hitungan mana yang lebih prioritas. Oke dah kalau gitu kita perpanjang IKN. Oke. Setiap tahunnya pemerintah hanya keluar 100 juta rupiah. Boleh nggak? Dibolehkan juga di dalam undang-undang, nggak ada masalah. Oke. Selama investor juga belum masuk ke sana kan Yeah. gitu ya. Yeah. Jadi Perpu itu bisa jadi salah satu hal yang akan mungkin terjadi. Dan Perpu itu adalah produk legislasi juga yang kemudian sah secara hukum, Yeah. taat konstitusi juga, Yeah. dengan kondisi ada mendesak. Oke. Salah satu hal lagi yang menjadi catatan selain masalah ekonomi hitung-hitungannya adalah soal masalah deforestasi dan masalah Lingkungan, konflik agraria. Oke. Ini kan juga salah satu kritiknya yang terkonfirmasi. Baik. Berapa banyak masyarakat yang sampai sekarang lahannya masuk di dalam area IKN, Oke. Baik. ya, dan Ya. itu jumlahnya tidak kecil. Baik. Kemudian membangun kota di tengah hutan, itu yang membuat susah investor juga untuk masuk, Oke. karena mereka menilai standar lingkungannya kok jadi turun. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian pembangunan yang sudah sangat besar ini sampai saat kita bicara ini kan sudah puluhan triliun ya sudah digelontorkan. Kemudian mau seperti apa? Kita akan tetap lanjutkan, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.